Tapi di dalam menempuh jalan di dalam hidup ini, dia harus memiliki seorang guru yang serius, yang sungguh-sungguh, yang dapat mengantarkan dirinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Hamid bin Ja'far lahir di Bangkalan, Madura pada 6 Desember 1981 Masehi atau 11 Safar 1402 Hijriah. Kakeknya yaitu Al-Habib Umar. Sang kakek adalah putra dari Pangeran Arya yang menjadi semacam kodi di Kesultanan Pontianak. Nama asli Pangeran Arya adalah Syarif Alwi bin Muhammad Al-Ghodri Tuan Mat Besar bin Sultan Utsman Al-Ghodri, Sultan Pontianak ketiga. Habib Hamid menjalani pendidikan awalnya di Madrasah Al-Hamidiyah Bangkalan tahun 1992. Saat Habib Hamid memasuki kelas 3 Ibtidaiyah, orang tuanya memasukkannya ke Pondok Pesantren Sidotiri Pasuruan. Lulus tingkat Sanawiyah tahun 1999, Habib Hamid mendapat tugas mengajar di Pesantren Al-Ihsan, Leces, Probolinggo. Setelah itu, Habib Hamid mengajar di Pesantren Asuhan Al-Habib Haidarah Al-Hinduan Situbondo sambil meneruskan pelajarannya kepada sang pengasuh pesantren. Dan berlangsung hingga tahun 2004, beliau pun berangkat ke Hadramaut. Sesampainya di Hadramaut, Habib Hamid ditempatkan di Furu Cabang Darul Mustafa Kota Syihir. Belum sampai 2 bulan, beliau mengajukan diri untuk diuji pada semua disiplin mata pelajaran tingkat furu. Alhamdulillah, beliau lulus dan tidak lama kemudian langsung dipindahkan ke Darul Mustafa Pusat. Bukan hanya mengikuti pelajaran di Darul Mustafa, Habib Hamid juga aktif mengikuti pelajaran-pelajaran para ulama lainnya di Hadramaut, seperti Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, Al-Habib Salim Asy-Syatiri, Al-Habib Abdullah bin Syihab, dan Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur yang tinggal di kota Aden. Selama di Hadramaut, Habib Hamid Al-Ghodri aktif sebagai aktivis berbagai organisasi. Beliau menjadi salah seorang ketua HIPMI, yaitu Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Yaman, yang sekarang berubah nama menjadi PPI, yaitu Persatuan Pelajar Indonesia Yaman. Beliau juga kemudian menjadi Ketua Pelajar Indonesia Darul Mustafa pada tahun 2006-2007. Selain tekun dalam mengikuti pelajaran dan aktif berorganisasi, beliau meneruskan kegemarannya di dalam menulis. Beberapa di antaranya di majalah An-Nadwah terbitan HIPMI dan Anwar Al-Ma'rifah yang diterbitkan para pelajar Darul Mustafa saat beliau menjadi Ketua Pelajar Indonesia di Darul Mustafa Yaman. Kegemaran Habib Hamid di dalam membaca membuatnya aktif mengikuti pemikiran sejumlah ulama Timur Tengah non-Hadramaut lainnya. Selain sangat mengidolakan guru-gurunya saat di Hadramaut, beliau juga menggandrungi pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Said Ramdan Abuti di Suriah, Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayyah di Mauritania, dan Syekh Al-Jum'ah di Mesir. Dalam kacamatanya, para pemikir Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki sanad mata rantai keilmuan pasti memiliki keselarasan pemikiran dengan ajaran kaum salafus salih. Selain mengoleksi kitab-kitab karya mereka, terutama karya Syekh Muhammad Said Ramdan Abuti yang hampir lengkap beliau miliki, beliau juga aktif mengikuti perkembangan pemikiran-pemikiran para ulama modern hingga sekarang melewati media internet. Sepulangnya ke Indonesia, Habib Hamid Al-Ghodri mendirikan semacam jaringan institusi penelitian dan lembaga pendidikan, yaitu Al-Ghana Institute, Pondok Pesantren Al-Ghana, dan Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin, yang bergerak di bidang keilmuan, tazkiyah, dan dakwah sesuai 3 prinsip asas pemikiran yang dicetuskan oleh gurunya Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum di Majelis Al-Muwasonah Jakarta, Indonesia. Lewat Al-Ghana Institute ini, Habib Hamid Al-Ghodri membuat sebuah jaringan santri dan para alumni pesantren salaf, semisal melewati penulisan buku-buku atau menerjemah kitab-kitab yang kemudian diterbitkan oleh Nurani Publishing, sebuah lembaga penerbitan yang beliau dirikan sendiri untuk kebutuhan menerbitkan buku-buku keislaman.
Aktivitas mengajar saat ini antara lain dengan membuka majelis mingguan setiap malam Jumat di pondok yang beliau dirikan. Di antara kajiannya adalah tentang sirah Nabi Muhammad SAW, sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan kehidupan para sahabat. Juga 2 minggu sekali beliau mengajar di Masjid Al-Fudola, Tanjung Priok, dahulu bergantian setiap pekannya dengan almarhum Kiai Haji Saifuddin Amsir. Dan masih banyak majlis berkah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bisidqin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kepada para wali santri, sekuat apapun kami di dalam mendidik, sehebat apapun kami di dalam mendidik, itu pun kalau kami memiliki kekuatan dan kehebatan, apalagi kami memiliki keterbatasan, memiliki ketidakmampuan, maka peran orang tua adalah yang utama di dalam kesuksesan pendidikan anak-anaknya. Makanya Nabi Muhammad SAW sangat menekankan, terutama bagi para ibu, bagaimana bekerja sama dengan kami di dalam mendorong anak-anaknya menjadi anak-anak yang salihah, anak-anak yang dibanggakan oleh Sayyidah Fatimah, anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarin mereka, tegur mereka manakala tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendoakan mereka, karena doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, terutama di malam-malam mulia di bulan suci Ramadan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar putra-putri ibu menjadi putra-putri yang qurrat ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, kata Allah, menceritakan sifat-sifat ibadur rahman. Mereka orang-orang yang memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak kami menjadi anak yang membahagiakan hati kami. Itu permintaan mereka setiap saat, setiap waktu. Maka kita sangat layak di waktu-waktu istijabah, di saat-saat yang mulia, untuk lebih banyak meminta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan meminta kesuksesan anak-anak kita. Bukan hanya sukses di muka bumi ini, tapi sukses menjadi qurrat ain bagi kita di akhirat, di alam barzakh, bahkan nanti menjadi qurrat ain, pembangga hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghibur hati Sayyidah Fatimah. Itu yang kita harapkan, dan betapa nikmatnya, betapa indahnya, betapa agungnya tatkala kita memiliki anak yang diridhai oleh Allah, anak yang diridhai oleh Nabi Muhammad, anak menjadi kekasih Sayyidah Fatimah. Maka mudah-mudahan niat-niat mulia kita, ketulusan kita, usaha kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan kita. Atas nama pengurus Pondok Pesantren Darul Ummahatil Mukminin, kita memohon maaf manakala di dalam mendidik banyak kesalahan dan kekurangan. Namun begitu, mudah-mudahan sedikit yang kami lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah memberkahi acara haflah ini, mudah-mudahan diberikan kesuksesan dari awal sampai akhir dan bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.